Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya duduk di kelas 1 ini untuk menghadiri pertemuan kita yang insya Allah membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita bisa mengambil hikmah apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah untuk menambah pengetahuan baru kita. Saya berdiri di sini Bapak Ibu, mohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar, lebih cerdas atau lebih apa dari Bapak Ibu, tapi saya cuma menyalurkan apa yang saya dapat pada pendidikan guru penggerak. Semoga itu bisa menambah pengetahuan untuk kita semua untuk kedepannya. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita mulai saja. Ya. Iya, baik. Di sini materi yang saya bawakan adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kalau kita misalnya mendengar kata disiplin itu biasanya kayak momok, kayak menakutkan. Jadi kalau ada mediasi yang bilang harus disiplin, sepertinya kita sudah takut menghadapi itu. Sepertinya ada sanksi yang kita takutkan yang akan terjadi apabila kita tidak disiplin. Padahal di dalam guru penggerak yang saya dapatkan, disiplin itu sebenarnya bukan yang seperti itu. Jadi bukan menakutkan, tidak menakutkan sama sekali. Karena disiplin itu mestinya kita munculkan dari diri kita pribadi, bukan faktor ekstern atau dari luar, tetapi itu bisa kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Baik, disiplin positif. Nah, tujuan presentasi kami hari ini yaitu satu, memahami kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Kemudian mengenali nilai-nilai kebajikan yang relevan. Kemudian memahami teori kontrol guru, menerapkan segitiga restitusi dalam pengelolaan kelas. Nah, ini mungkin bukan sesuatu yang baru kita dengar, tapi ini sudah menjadi sering kita dengar, tapi mungkin pengetahuan kita tentang ini masih belum terlalu paham. Jadi mungkin kita di sini kita bisa sharing apa itu sebenarnya yang dimaksud di atas ini yang keempat poin ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini sepertinya ada yang bingung di atas. Kalau kita melihat pertanyaan ini, apa yang ada di pikiran kita jika mendengar kata disiplin? Ya pasti ada yang bilang, kalau disiplin harus begini, disiplin pasti ada hukuman, disiplin pasti ada tuntutan. Ya betul, tuntutan ada Bapak Ibu, tapi motivasinya itu mestinya kita dapatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan faktor dari luar yang menyuruh kita harus begini sehingga kita melakukannya. Ya baik. Selanjutnya, apa itu positif? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu, apa itu positif? Satu kata untuk positif, apa itu Ibu? Perilaku baik. Terima kasih. Masih ada yang lain? Iya. Positif itu adalah perilaku baik, betul. Namun jika kita menggabungkan disiplin dengan positif, kira-kira apa yang kita pikirkan? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Jika kita sudah
mendengarkan ini positif dan disiplin. Kita gabung sekarang menjadi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Ya, ya, baik. Disiplin positif. Terima kasih. Saya mencoba menjawab apa yang ada di pemahaman saya. Di sini disiplin positif, kalau menurut saya adalah pembiasaan baik yang sering kita lakukan di keseharian kita. Ya. Kasih. Terima kasih Ibu. Betul bahwa disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang positif dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih atas pendapatnya Ibu. Namun di sini ada tambahan pendapat dari ahlinya mungkin ya, ahlinya bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Itu di atas yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi bukan apa yang orang lain hargai, tetapi apa yang kita hargai sendiri. Bagaimana kita mau melihat orang itu yang kita senangi, ya seperti itulah juga harapan orang lain ke kita. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus budaya kita, makna disiplin itu telah berubah. Yang mana dia berubah adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau di budaya kita sudah membudaya ini, kita harus patuh kalau disiplin. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita selalu merasa tidak nyaman. Disiplin tidak nyaman kenapa? Karena itu adalah faktor dari eksternal atau faktor dari luar. Seandainya kita memaknai disiplin itu terjadi dari dorongannya itu dari dalam diri kita, ya bisa saja itu kita lebih menghargai atau kita lebih bisa menerima apa itu kedisiplinan, karena bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Silakan Bu masuk. Kemudian kita lanjut, pentingnya disiplin positif di sekolah. Jadi sangat penting membangun budaya positif di sekolah, bukan hanya tentang menciptakan suasana yang nyaman, tetapi juga tentang mendukung setiap aspek perkembangan peserta didik yang pada akhirnya menghasilkan individu yang berkarakter kuat, disiplin dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi selalu dikaitkan itu dengan menciptakan suasana yang nyaman. Disiplin sangat terbalik dengan keadaan yang kita pahami, ketidaknyamanan, karena dorongannya itu bukan dari dalam diri kita tapi dari luar. Nanti ada yang suruh seperti ini, akhirnya kita sendiri menjadi tertekan karena dorongannya itu dari luar, bukan dari kita sendiri. Soal suka begini, padahal kan itu mestinya dari dalam. Namun semua itu perlu dibicarakan dengan sebaik-baiknya supaya semua nyaman. Ya, lanjut. Untuk mendapatkan generasi yang memiliki disiplin positif di sekolah, ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya betul. Karena kita di sini sebenarnya fokus, jadi fokus ke siswa, maka itu untuk memiliki disiplin positif tidak serta-merta kita dapatkan dengan mudah, tapi banyak hal yang harus kita pahami, ya, seperti yang tadi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, apabila ada salah satunya yang tidak kita penuhi, yakin saya pasti ada masalah. Baik di sekolah sebagai kita guru, ataukah anak-anak kita di kelas.
Jadi apabila ada salah satunya di sini yang kita tidak dapatkan, contoh, kita ambil kebebasan. Kebebasan, kalau ada sesuatu yang mungkin kita tidak mencapai di kebutuhan dasar ini tidak bisa dielakkan, kita tidak bisa menghindari karena memang ini kebutuhan dasar kita. Jadi kalau misalnya kebebasan ditekan di situ, maka pasti ada keluhan di dalam anggota kita. Jadi semua harus dibicarakan dengan baik. Kasih sayang, ini juga kasih sayang. Kalau kita tidak memenuhi satu kebutuhan itu, maka pasti juga menimbulkan masalah. Iya, dan siapapun yang kita hadapi. Kemudian penguasaan pun begitu. Kesenangan juga kita butuh kesenangan, sangat butuh. Jadi ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian bertahan hidup, ini sangat penting juga bertahan hidup. Makanya biasa masih pagi-pagi anak tak bisa nih, lusanya mau keluar, mau beli nasi dengan alasan yang macam-macam karena ada satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Iya. Kebebasan, kasih sayang. Jadi inilah yang kelima ini yang perlu kita sebelum kita melihat suatu permasalahan, kita harus tanya diri kita, sebenarnya anakku ini butuh 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang mana yang kurang dari dalam dirinya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memenuhi sebisa mungkin, tapi kita manusia pasti juga tidak bisa langsung memenuhi semuanya, pasti ada kekurangan. Kita juga manusia tidak bisa langsung memenuhi ini semua untuk anak-anak kita. Jadi bertahap Bapak dan Ibu. Kemudian ini contoh masalah di dalam kelas kita, dan saya yakin ini pasti pernah kita hadapi di kelas. Misalnya sering mengganggu teman atau gurunya, colek-colek gurunya, pasti ini pernah kita hadapi. Ternyata dia itu butuh kasih sayang, Kemudian aktif, suka bertanya, cerewet, tidak mau diatur. Ternyata kasihan dia butuh penguasaan. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak itu, karena masing-masing memang ada kebutuhannya. Ada kebutuhan. Kapan ada satu yang tidak terpenuhi, maka pasti dia berbuat ulah, pasti ada masalah yang ditimbulkan. Ya, lanjut. Masih pagi gelisah. Ini tadi sudah bisa dibayangkan kebutuhan dasarnya apa. Suka keluar masuk kelas, tidak bersemangat, bertahan hidup. Ya. Kemudian sulit untuk fokus. Ternyata kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Jadi mungkin cara mengajar kita bisa meminta anak itu untuk apa yang kamu inginkan, bagaimana kamu supaya cara belajar yang kamu mau. Ya. Sulit konsentrasi atau suka bermain dengan siapapun atau apapun di sekitarnya, pensilnya kah atau pulpennya kah, dia main-maini, kan pasti ada masalah begitu. Alat tulis. Nah, ternyata butuh kesenangan, jadi kita mungkin mengajarnya kasih senang dulu. Iya. Kemudian sulit konsentrasi, bermain dengan ini sama tadi, kesenangan. Kita lanjut. Contoh penerapannya, selalu kita itu di PGP diarahkan untuk berpihak kepada peserta didik. Kemudian memberikan pelajaran berdiferensiasi. Maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan, minat. Jadi kebutuhannya tadi itu yang 5 itu, apa yang dibutuhkan. Kemudian memperhatikan minat atau bakatnya peserta didik dalam belajar. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi jangan nabari data langsung, kamu terlambat. Kita harus tahu dulu ada apa. Jadi sebentar kita bahas di segitiga restitusi, cara menanganinya. Kita lanjut. Nah, di sini yang kedua, sudah yang masuk yang kedua, nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai kebajikan yang kita percayai di Indonesia itu, yang kita mau capai adalah profil pelajar Pancasila. Yang mana itu yang dimaksud beriman. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang kita mau capai di kurikulum Merdeka ini. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi itu yang ingin kita capai. Kaitan materinya antara kebutuhan dasar manusia, nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila adalah bahwa ketiganya saling mendukung dalam membentuk siswa yang berkarakter kuat, berintegritas, dan memiliki keterampilan serta nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Sebentar akan ada yang saya mau bagikan. Nah ini, jadi saya habiskan mungkin dulu ini materinya, sebentar tanya jawab. Nah, kita sudah berada ke yang ketiga, 5 posisi atau teori kontrol guru. Wah ini, jadi ternyata kita lihat dulu judulnya di atas, bisa dibaca mungkin Bapak Ibu. Identitas gagal. Ternyata kalau kita menghukum atau membuat orang merasa bersalah, itu identitasnya gagal, Bapak dan Ibu. Dan saya juga bertahu sedikit-sedikit hukum atau membuat anak-anak kita itu merasa bersalah. Gara-gara kamu saya begini, tidak kasihan gitu sama ibu, karena begini itu membuat orang merasa bersalah dan identitasnya itu gagal. Hanya untuk sementara saja. Nah, jadi gurunya itu saya menghardik, menunjuk-nunjuk, baik fisik atau psikisnya itu menghukum. Kalau tidak melakukan itu, awas ya, itu penghukum. Jadi selalu ada hukuman baik psikis atau fisik. Kemudian hasilnya itu ya ini Bu, memberontak, bisa menyalahkan orang lain atau sering berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian ini biasanya siswa kita biarkan, nanti marah-marah lagi. Jadi kemudian ini membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi mungkin bisa dibaca. Yang penting kesimpulannya ini penghukum dan membuat merasa bersalah anak-anak itu adalah identitas gagal. Saya tidak boleh tahu karena saya tidak sering menghukum, sering memberi penghargaan, sering memberi dorongan, itu dari saya saja. Saya kira itu efektif. Ternyata sejak saya pelajari tidak seperti itu tujuannya. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Nah ini mungkin mengharapkan imbalan atau ketergantungan. Jadi kalau menjadi teman, biasa kan saya juga senang itu kayak anak-anak itu biasa wajib temanku. Ternyata anak-anak itu gampang kecewa. Kapan kita berbuat kesalahan sedikit saja itu sudah bisa begitu dibalik ibu, begitu dibalik. Jadi anak-anak itu kecewa kalau teman pemantau menghitung atau mengukur. Misalnya begini, kamu tadi terlambat 5 menit, tambahi jam pelajaran 5 menit. Itu adalah pemantau. Dan itu efeknya ada juga, hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi diawasi baru bisa melakukan itu. Jadi sifatnya juga hanya sementara. Ada orang yang suri, ada orang yang bilang begini kita, ada imbalannya begini, baru dia melakukannya. Nah, kita kepindah ke yang terakhir. Ini sebenarnya inilah yang kita harapkan. Sebenarnya identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri dari dalam diri kita,
Jadi bagaimana caranya? Kita menghargai diri sendiri. Jadi kita bertanya sama anak kita, nah yang bagaimana ya teman yang kita senangi sifatnya, yang bagaimana ya. Jadi dia lebih menghargai, oh ternyata kalau begini ki orang bagus sih, itu dari dalam, bukan ada orang yang suruh ki atau ada orang hukum ki atau karena bilang sebentar aku kasih ki gula-gula, jangan kita kalian sebentar aku kasih ki gula. Jadi seperti itu. Hasilnya itu jangka panjang Bapak dan Ibu, dimanapun dia berada, dia sudah memiliki nilai-nilai itu, baik disuruh, ada yang wasi atau tidak ada yang awasi. Jadi ini identitas berhasil, yaitu posisi kontrol manajer. Bagus namanya, manajer. Bagaimana caranya? Ya sebentar kita lihat di segitiga restitusi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang dia yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki, kemudian itu menguatkan kepribadiannya. Lanjut. Ini kita sudah masuk yang terakhir sebelum kita diskusi. Apa itu restitusi? Ya jujur saja, waktu sebelum saya masuk di sini saya belum mendapatkan ini. Restitusi adalah, ya jadi mungkin saya bisa minta bantuannya Ibu untuk membacakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Ibu. Iya betul. Jadi restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan karena mendapat hukuman atau imbalan. Jadi dan restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Sebentar kita lihat. Ini untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Jadi dalam jangka waktu yang panjang itu bagusnya kita menggunakan posisi manajer tadi. Selalu bertanya, nah kenapa terlambat? Jadi jangan langsung dimarahi, jangan langsung marahi. Saya juga dulu kalau terlambat, tapi setelah tahu ini kita lebih memahami lah anak kita. Kenapa itu terlambat? Pasti diceritakan itu Ibu tadi begini. Oh iya Dina, jadi kita jangan langsung menyalahkan. Jangan langsung menyalahkan. Ada tindakan-tindakan yang ada dalam kelas. Jangan sekali-sekali kasih hukuman yang anak-anak itu tergantung dengan kita. Sisa tidak berubah itu. Berubah tapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Saat itu sih. Besok ketemu lagi. Tidak lupa itu. Jadi lanjut. Ini dia segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang bagaimana itu yang disebut menstabilkan? Sempat ada yang bisa bantu? Ibu Nurjana bisa? Bagaimana itu menstabilkan identitas? Jangan kita langsung marahi. Kenapa kita? Oh iya, wajar gitu kalau ada kalau salah kita. Semua orang tak pernah berbuat salah. Semua orang. Cuma bagaimana kita caranya besok untuk bisa memperbaiki. Apalagi apa yang bisa kamu lakukan. Jadi jangan bilang begini kok begini ini. Jadi biar dia sendiri yang mencari bagaimana solusinya. Jadi kalau begitu kita bagaimana harusnya itu deh supaya tidak begitu ki. Bagaimana deh? Tidak mau campur-campur lagi deh. Kita tahu mau cari jalannya. Solusinya bagaimana? Jadi distabilkan dulu. Kecuali jadi tidak selamanya
Tidak selamanya juga kita menggunakan ini Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada juga yang kayak penting ini ceritanya. Ada yang datang terluka. Jangan pakai gitu loh. Kenapa kita? Kenapa nggak bisa berdarah itu? Itu nak. Oh biar dulu. Jangan dipakai. Jadi tidak selamanya segitiga restitusi ini kita gunakan. Iya. Kalau darurat, kalau biasa begitu langsung. Atau jangan langsung marah. Wih kalau memang begitu siapa ini? Jangan gitu dulu. Kalau ada yang begitu langsung ambil tindakan. Jadi apa yang dibutuhkan saat itu? Karena memang itu sangat penting nih. Tapi kalau masalah-masalah yang biasa yang kita hadapi, stabilkan Ki dulu. Kenapa Ki? Semua orang tak pernah berbuat salah. Sini. Semua orang pernah berbuat salah. Tapi bagaimana caranya kita untuk menghadapi? Iya, pintar. Iya. Kemudian validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan itu nih tadi. Kalau ada yang berkelahi, sebenarnya bisa jadi ini baku tinju. Jadi bisa saja begitu. Tapi ada tidak perbuatan yang mungkin lebih baik yang bisa kamu lakukan. Padahal sebenarnya bisa jadi baku baku balas kini. Tapi kan ada cara lain yang mungkin lebih bagus untuk kita lakukan. Nah, kemudian yang poin yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini menanyakan keyakinan Bapak dan Ibu. Kita tanyakan apa yang pernah kita sepakati. Itulah yang disebut kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu kalau saya dulu itu Bapak dan Ibu coba mungkin lihat begitu dicarakan langsung. Seperti itu karena saya belum tahu ilmunya. Ternyata untuk mencapai ini ada beberapa langkah. Jadi kita libatkan dulu semua anak-anak untuk membuat. Kalau ini bukan kesepakatan sih, mungkin lebih tepatnya tata tertib. Karena saya bikin sendiri. Tanpa saya memperhatikan apa sebenarnya kebutuhannya. Jadi kita panggil sama anak apa yang kita tidak suka. Kalau bagaimana itu mantap dan tidak disuka, diambil dulu, dirangkum dulu semua, tampung. Setelah itu kan pasti ada kata-kata negatif. Enggak suka ibu kalau begitu itu kalau jangan-jangan kan kita tampung semua. Maka sudah itu dijadikanlah kalimat positif semua. Dijadikan kalimat positif. Ya, misalnya jangan membuang sampah, itu jangan lagi buang sampah di tempatnya. Kalimat positif. Sudah itu belum selesai itu. Jangan langsung kayak itu saya di sana. Jadi pilih lagi ada beberapa dikaitkan dimasuk dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang kita mau capai di situ itu yang ambil kesepakatan dengan kaitan keseharian anak. Jadi sangat lama juga dan kalau kesepakatan kelas jangan terlalu banyak. Ya, jadi jangan terlalu banyak supaya anak-anak itu bisa mengingat. Jadi ini contoh kata-katanya. Di atas kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu masuk di validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif? Ya, jadi itu. Kemudian ini di terakhir nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu diingatkan kesepakatannya bukan tata tertib. Jadi kita ganti tata tertib itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian kita tanyakan jangan lupa ini, kamu mau menjadi orang seperti apakah yang kita suka? Nah, kita lanjut. Nah ini, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membacakan ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4.
restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih Bu. Betul. Jadi saya berfokus di sini di restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Biasa kalau ada yang berbuat salah kan takut dikasih yang kembali atau dihina, diejek sama teman. Tadi kamu salah begini. Tadi kamu tidak tahu ini jawabannya ini kan begitu. Jadi kalau restitusi ini tidak seperti itu, tapi dia mengembalikan kembali anak-anak ini dengan menimbulkan karakter yang lebih kuat. Iya. Jadi sangat berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan kita mungkin sebelumnya. Nah ini saya sudah melakukan restitusi tapi tidak usah sudah. Tantangannya yang sering muncul adalah peserta didik tidak langsung, tidak bisa. Jadi apapun itu butuh usaha. Tidak langsung mampu bersikap seperti harapan kita, namun akan berproses untuk mempelajari setiap keadaan. Namun, setiap proses yang dijalani adalah pelajaran untuk membentuk karakter diri dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat dalam jangka waktu yang panjang. Sebentar kesimpulannya, saya sudah mengutarakan. Saya minta kepada Ibu untuk menulis sesuatu. Jadi tadi kita sudah melihat beberapa kebutuhan dasar manusia. Saya mau minta tolong kepada Ibu untuk menuliskan masalah apa yang pernah kita hadapi di sekolah. Jadi masing-masing satu saja di kelas. Masalah yang pernah kita hadapi ya, di kelas. Ya, misalnya ada anak yang bagaimana, yang sangat sulit untuk kita hadapi atau susah untuk kita tampilkan atau bagaimana. Silakan Ibu, pasti ada masalah, masa nggak ada masalah? Pasti banyak. Iya, ini. Yang tidak menulis sebentar dapat giliran juga menulis Bapak Ibu. Ya, dari kebutuhan dasar tadi, kira-kira apa permasalahan yang pernah Ibu hadapi di kelas? Pasti ada. Ya. Kalau sudah, silakan dioper ke yang tidak menulis, gantian untuk menjawab sebenarnya apa solusinya dan gitu. Ya, pasti ada solusi, apalagi kalau kita berkolaborasi. Ya, kasih Ibu siapa? Di belakang mungkin. Ya. Ya, Ibu Tabe. Kalau misalnya ada masalah yang seperti itu, kira-kira bagaimana cara kita untuk menghadapi? Sudah Ibu? Pak Tabe. Iya, Tabe Pak. Tulis nomor 1.
Sudah? Oh, terbalik. Iya. Tidak apa-apa Bu, terbalik, tidak apa-apa. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau ada masalah seperti itu? Tuliskan saja apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Yang penting ya tidak menjawab karena pasti ada jawaban. Iya, bukan. Yang di samping tak, teman tak. Kita masalah yang sampingnya menjawab bagaimana. Ya, kan pasti banyak masalah ya Bu ya. Tuh. Iya. Oh iya. Insya Allah. Kalau sebenarnya ini pertemuan, kalau bukan cuma satu pertemuan itu sangat tidak mencukupi karena ada 4 yang pokok bahasanya itu yang harus dibahas satu persatu. Kenapa Ibu? Ya, sudah? Mungkin sudah Kalau sudah, Bapak Ibu boleh ditempelkan pada kertas yang ada di sana. Jadi kita tampung dulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama lagi untuk ke depannya. Dilipat saja mungkin ke belakang. Iya. Iya tadi. Iya, silakan Bapak Ibu ditempel. Ya. Iya, di mana saja, iya apa-apa. Silakan. Iya, masih ada? Masih ada. Jadi ini seakan-akan kita curhat di sini. Tidak apa-apa kita kasih keluar semua apa itu yang kita masalah sebenarnya. Tidak apa-apa Bu, silakan. Iya. Masih ada? Sudah mungkin di? Jadi saya baca mungkin salah satunya saja. Yang mana ya? Ini. Masalah yang pernah terjadi di kelas. Yang mana jawabannya ini? Masalah saya Kak. Oh iya, nanti kita cari masalahnya bersama-sama. Solusinya bersama-sama. Jadi masalah saja yang ditulis. Tapi sebenarnya semua masalah itu ada solusinya. Apalagi kalau misalnya kita bergabung kayak begini, itu pasti satu orang satu solusi. Pasti ada itu, minimal itu. Pasti ada solusi. Iya. Misalnya masalah yang pernah kami hadapi anak yang suka nyontek saat ulangan. Jadi kira-kira ini apa kebutuhannya di sini? Yang suka menyontek. Iya. Di sini ada solusinya, menanyakan pada murid apa alasan dia menyontek, betul. Jadi kita menanyakan dulu, jangan cuma langsung kenapa kamu menyontek. Tanya dulu alasannya kenapa kita menyontek. Jadi nilai itu sekarang bukan ukuran sebenarnya, bukan? Itu saya juga sudah saya tanya. Tidak ada yang mau mengaku. Ya? Kalau tidak mau mengaku secara langsung nanti datangi ibu sendiri. Yang mana itu? Ada di sini pertanyaannya? Tidak, itu yang tadi. Oh, ya tidak ada yang mau mengaku. Artinya dia butuh apa itu di situ? Yang 5 kebutuhan dasar itu. Pasti ada kebutuhannya di situ yang tidak terpenuhi. Baru yang saya lihat itu. Oh, begitu. Saya tidak ada di situ.
Terima kasih Bu atas masukannya. Nanti kita untuk kedepannya ini kita akan mencari solusi atas masalah kita yang mungkin betul-betul kita tidak bisa cari solusinya sendiri. Jadi itu sangat baik kalau kita selalu mengadakan sosialisasi seperti ini. Iya. Jadi nanti kita bahas satu persatu ya. Kita lanjut. Harapan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Pada pendidikan guru penggerak modul 14 mengajak kita para pendidik untuk lebih berpihak kepada peserta didik. Jadi jangan selalu menyalahkan, kasihan, cukup, stop. Jangan selalu menghukum dengan yang membuat anak-anak itu sakit baik psikis atau fisiknya. Jangan, karena itu akan menjadi anak itu bisa menjadi dendam, bukan ilmu yang dia bawa. Tapi dia akan dendam, tidak ada kesenangan. Pasti di sini Bapak dan Ibu ada yang pernah kita ingat waktu sekolah dulu. Ada kenangan yang paling kita ingat. Mungkin karena biasanya cuma ada dua hal kita ingat. Karena sangat tidak baik atau sangat baik. Itu biasanya kita ingat. Jadi kalau memang ada kesempatan seperti itu, apalah salahnya kalau kita membuat kenangan kepada anak didik kita yang baik-baik saja, supaya itu yang diingat. Dan itu amalnya luar biasa juga, itu yang utama. Terima kasih. Mengajak kita para pendidik untuk lebih berpihak kepada peserta didik dengan memberi kemerdekaan untuk belajar. Jangan menciptakan sekolah yang membuat peserta didik takut melakukan suatu kesalahan. Jangan kalau sekolah itu tempat proses belajar. Jadi kalau bilang salah, tidak apa-apa, karena ini memang sekolah orang untuk belajar. Jadi jangan bikin siswa kita takut untuk berbuat salah. Biar mereka berbuat salah, kita yang perbaiki, dan itu amalnya luar biasa. Tapi jadikan sekolah kita tempat yang nyaman untuk belajar dari sebuah kesalahan. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, bisa membawa perubahan-perubahan mulai dari yang kecil saja dulu sampai mungkin nantinya akan menjadi guru pendidik yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.